Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang beberapa faktor yang harus kita persiapkan sebelum kita itu berkebun kelapa sawit. Karena apa teman-teman? Apabila kita tidak mempersiapkannya dengan matang, maka kita akan berhenti di tengah jalan, dan tentunya itu akan sangat merugikan bagi kita. Karena teman-teman, berkebun kelapa sawit itu hasilnya akan kita petik setelah usia 5 sampai 6 tahun, baru kita bisa merasakan panen sawit yang sesungguhnya. Dan ketika umur 1 sampai 6 tahun tentu itu adalah masa perjuangan. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkannya. Namun sebelumnya teman-teman, saya disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya sampaikan di sini merupakan buah pemikiran saya sendiri, dari hasil pengalaman sendiri dan pengamatan saya yang saya lakukan di kebun saya sendiri dan pengalaman pribadi saya. Jadi bukan berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah ada atau dari meniru dari hal-hal yang lain seperti itu. Jadi ini hanya sekedar pengalaman pribadi yang saya sharingkan, semoga bisa bermanfaat bagi kita bersama. Karena saya yakin permasalahan di setiap petani sawit di seluruh dimanapun berada itu tetap sama saja, dan tentunya di sini saya ingin berbagi pengalaman supaya bisa menjadi manfaat dan menjadi pertimbangan bagi kita sesama petani sawit. Oke teman-teman, persiapan apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita berkebun kelapa sawit? Yang pertama adalah faktor mental teman-teman. Mental ini sangat penting. Kenapa? Karena ya kita harus benar-benar memiliki jiwa yang niat yang bagus, dan kita ingin benar-benar berhasil dalam berkebun kelapa sawit. Jangan kalian terapkan bahwa berkebun kelapa sawit itu hanya untuk sekedar sampingan saja. Kalau bisa tekadkan niat kalian itu berkebun kelapa sawit memang ingin benar-benar memiliki kebun sawit yang berkualitas. Itu yang harus kita terapkan. Kalau kalian hanya menganggap kebun sawit ini sebagai ya asal tanam saja, tentunya nanti kalian akan menanam dan memanen hasil yang tidak begitu menggembirakan. Karena banyak sekali di daerah saya ini orang-orang yang hanya asal menanam saja teman-teman, tanpa memperdulikan apa yang dia tanam, tanpa memperdulikan apa yang harus dia rawat, sehingga hingga umur 7 tahun 8 tahun sawitnya itu memang berproduksi tidak maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ilmu teman-teman. Nah, ilmu ini sangat penting. Bagaimana cara kita mempersiapkannya? Kita harus riset terlebih dahulu, mencari tahu terlebih dahulu apa yang akan kita kerjakan. Jadi ilmu tentang persawitan harus kalian pelajari terlebih dahulu, harus bertanya terlebih dahulu kepada orang-orang yang memang sudah berpengalaman, mencari referensi-referensi baik itu di Google, baik itu di YouTube ataupun di tempat-tempat jurnal-jurnal yang lainnya. Mengapa teman-teman hal demikian sangat penting? Karena ketika kita menjalankan niat kita atau waktu kita berkebun kelapa sawit, tentu akan banyak sekali faktor-faktor penghambat atau faktor-faktor yang menghalangi kita, sehingga sawit kita ini kita anggap sesuatu yang sangat berat mengurus kelapa sawit. Jadi semangat kita itu akan kendor kalau kita tidak memiliki ilmu yang cukup. Yang kedua, ketika kita salah menerapkan berkebun kelapa sawit, maka hasilnya pun akan tidak menggembirakan. Misalkan ketika kita salah melakukan jarak tanam, itu terlalu jauh. Yang lebih dekat ketika kita salah menggunakan benih. Nah, ini yang paling banyak terjadi teman-teman. Ketika kita asal-asalan menggunakan benih, maka hasilnya akan kita rasakan ketika sawit kita itu sebenarnya sudah berproduksi, namun hasil produksinya itu tidak begitu menggembirakan bagi kita, atau bisa dikatakan tingkat produksinya itu rendah. Dan tentunya teman-teman itu sangat merugikan setelah perawatan yang kita lakukan selama ini beberapa tahun, ketika kita seharusnya bisa memanen hasil sawit yang ya kita anggap bisa mencukupi, namun ternyata untuk membeli pupuk saja kita masih keberatan. Itu teman-teman. Jadi ilmu itu harus benar-benar kita kuasai. Jangan salah tanam benih, jangan salah menggunakan jarak tanam. Buatlah jarak tanam yang memang benar-benar ideal sesuai dengan varietas yang kalian tanam. Jadi jangan mentang-mentang kita ingin memiliki batang yang banyak, terus kita jarak tanamnya kita rapatkan. Tidak seperti itu teman-teman. Semuanya itu ada
efek sampingnya atau semuanya ada konsekuensinya. Ketika kita menanam dengan terlalu rapat ada konsekuensinya, ketika kita menanam terlalu jarang juga pasti ada konsekuensinya, baik itu konsekuensi baik ataupun konsekuensi buruk, semuanya pasti ada imbal baliknya. Selanjutnya teman-teman, masalah pemupukan, masalah pruning, masalah kastrasi, kalian harus benar-benar pelajari dengan betul-betul. Jangan sampai kita merawat sawit itu asal-asalan, karena memang benar teman-teman, merawat sawit itu memang perlu ketelatenan, perlu semangat yang tinggi, perlu apa namanya itu ya, pokoknya perlu benar-benar kita itu jiwanya kita benar-benar menyatu dengan kebun sawit kita, sehingga kita ini benar-benar mencintai kebun kita, dan hal tersebut tentunya akan terus memompa semangat kita, dan kita terus berharap bahwa kebun sawit kita ini nanti akan bisa menopang hidup kita dan keluarga kita. Jadi pelajari benar-benar ilmu tentang persawitan, terutama tentang benih, jarak tanam, pemupukan, perawatan, pruning, pembersihan gulma dan kastrasi serta lain sebagainya. Itu kalian harus benar-benar memahami bagaimana caranya, dosis pupuk yang benar, pupuk apa yang harus digunakan, rotasinya seperti apa, dan bagaimana cara penaburannya itu harus kalian pelajari dengan benar. Itu teman-teman. Selanjutnya itu faktor yang kedua adalah ilmu. Nah, faktor yang ketiga adalah biaya. Nah, ini yang sangat sensitif yang harus kita persiapkan dengan betul-betul teman-teman. Masalah biaya ini ya bisa dikatakan sesuatu faktor yang sangat-sangat penting yang benar-benar harus kita persiapkan. Begini teman-teman, masalah biaya merawat kelapa sawit itu memang benar-benar lumayan berat atau lumayan besar. Jadi kalau kita tidak efisien cara penggunaannya, tentu kita akan sangat-sangat merugi. Nah, bagaimana cara kita memanage supaya apa yang kita keluarkan ini nantinya bisa menghasilkan kebun sawit yang sangat berkualitas? Kalau menurut saya teman-teman, pemupukan, perawatan itu harus benar-benar dilakukan secara maksimal, harus dilakukan secara rutin supaya hasil kebun kita ini memang benar-benar nanti menjadi kebun yang benar-benar seperti yang kita harapkan. Nah, bagaimana kalau kita memiliki modal yang tidak cukup atau modal yang dikatakan pas-pasan? Nah, teman-teman, sering saya katakan bahwa ketika kita menanam sawit tanpa perawatan, tentu itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan tong kosong nyaring bunyinya, karena nanti hasilnya ya kita tidak akan bisa memanen sesuatu yang seperti kita harapkan. Jadi sering saya katakan bahwa kalau kita mempunyai biaya yang cepat atau biaya yang pas-pasan, kita menanam sawitnya itu sesuai dengan budget yang ada. Ketika budget kita itu hanya cukup untuk membuka setengah hektar, bukalah setengah hektar. Kalau cukupnya hanya 2 hektar, ya kita buka sawit kita 2 hektar. Jadi jangan keburu nafsu. Setelah nanti yang satu ini sudah panen, yang ini sudah menghasilkan dan bisa sekedarnya untuk membeli pupuk dan untuk yang lain-lain, baru kita membuka kebun yang baru. Nah, memang harus seperti itu konsepnya. Jadi teman-teman, itulah beberapa persiapan yang harus kita benar-benar persiapkan sebelum kita berkebun kelapa sawit. Oke teman-teman, mungkin hanya ini sharing yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.